Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah, lambang persamaan derajat manusia. Kalau disebut nama Abu Bakar, maka Umar akan berkata, Abu Bakar adalah pemimpin kita, yang telah memerdekakan pemimpin kita. Maksudnya adalah Bilal. Seorang yang diberi gelar oleh Umar pemimpin kita, tentu suatu pribadi besar, yang layak beroleh kehormatan. Dialah Bilal bin Rabah, muadzin Islam, dan penggoncang berhala yang dipuja Quraisy sebagai Tuhan. Ia merupakan keajaiban iman dan kebenaran, salah satu mukjizat Islam yang maha besar. Setelah lama takjub akan kebenaran ajaran yang dibawa oleh Muhammad SAW, pada suatu hari, Bilal bin Rabah melihat nur ilahi dan mendengar imbauannya dalam lubuk hatinya yang suci murni. Maka ia menemui Rasulullah SAW dan menyatakan keislamannya. Dan tidak lama kemudian, berita rahasia keislaman Bilal terungkap, beredar di kalangan pembesar Bani Jumah, suku dari Umayyah bin Khalaf. Umayyah berucap, budak orang Habasyi itu masuk Islam dan menjadi pengikut Muhammad. Matahari yang terbit hari ini takkan tenggelam dengan Islamnya budak durhaka itu. Mengenai Bilal, tidak saja ia beroleh kedudukan yang merupakan kehormatan bagi Islam, tapi juga merupakan kehormatan bagi perikemanusiaan. Seolah-olah Allah telah menjadikannya sebagai tamsil, perbandingan bagi umat manusia, bahwa hitamnya warna kulit dan perbudakan sekali-kali tidak menjadi penghalang untuk mencapai kebesaran jiwa, asal saja ia beriman dan taat kepada Tuhannya dan memegang teguh kebenaran. Pada suatu ketika, di tengah hari yang sangat panas, waktu padang pasir berganti rupa menjadi neraka jahanam, mereka membawanya keluar, lalu melemparkannya ke pasir yang menyala. Kemudian beberapa orang lelaki mengangkat batu besar panas laksana bara dan menjatuhkannya ke atas tubuh dan dadanya. Siksaan kejam dan biadab ini mereka ulangi setiap hari, hingga karena dahsyatnya lunaklah hati beberapa orang di antara algojo itu. Mereka berjanji dan bersedia melepaskannya, asal ia mau menyebut nama Tuhan mereka. Tapi ia menolak mengucapkan hal itu, dan sebagai gantinya diulang-ulanglah senandungnya yang abadi. Ahad, Ahad, Allah yang Maha Tunggal, Allah yang Maha Tunggal. Waktu pagi hampir berlalu, waktu zuhur dekat menjelang, dan Bilal pun dibawa orang ke padang pasir. Tetapi tetap sabar dan tabah, tenang, tak tergoyahkan. Sementara mereka menyiksanya, tiba-tiba datanglah Abu Bakar Siddiq. Katanya, apakah kalian akan membunuh seorang laki-laki karena mengatakan bahwa Tuhanku ialah Allah? Kemudian katanya kepada Umayyah bin Khalaf, terimalah ini untuk tebusannya, lebih tinggi dari harganya, dan bebaskanlah ia. Dijualnyalah Bilal kepada Abu Bakar, yang segera membebaskannya. Dan dengan demikian Bilal pun tampillah mengambil tempatnya dalam lingkungan orang-orang merdeka. Kemudian pergilah Abu Bakar bersama sahabatnya itu kepada Rasulullah SAW dan menyampaikan berita gembira tentang kebebasannya. Dan setelah Rasulullah SAW bersama kaum muslimin hijrah dan menetap di Madinah, beliau pun mensyariatkan adzan untuk melakukan salat. Maka siapakah kiranya yang akan menjadi muadzin untuk salat itu sebanyak 5 kali dalam sehari semalam, yang suara takbir dan tahlilnya akan berkomandang di seluruh pelosok? Ialah Bilal. Ia yang telah menyerukan Ahad, Ahad. Pada hari itu pilihan Rasulullah jatuh atas dirinya sebagai muadzin pertama dalam Islam, dan dengan suaranya yang merdu diisinya hati dan keimanan, dan telinga dengan keharuan, sementara seruannya menggema, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Hari-hari berlalu dan Mekah dibebaskan. Dengan mengepalai 10.000 kaum muslimin, Rasulullah memasuki kota itu, bersyukur dan mengucapkan takbir. Beliau langsung menuju Ka'bah yang telah dipadati berhala oleh Quraisy dengan jumlah bilangan dalam hari setahun. Tak kurang dari 360 berhala yang benar telah datang. Hancurlah kebatilan. Mulai hari itu tak ada lagi Lata, Uzza atau Hubal. Dan semenjak itu manusia tidak lagi menundukkan kepalanya kepada batu atau berhala. Dan tak ada lagi mereka yang memuja sepenuh hati kecuali kepada Allah. Tidak ada sekutu baginya. Tuhan yang Maha Tunggal, Maha Tinggi, Maha Besar. Rasulullah menyuruh Bilal naik ke bagian atas masjid untuk mengumandangkan azan. Maka Bilal pun azan. Dan alangkah mengharukannya saat itu, tempat itu, dan suasana kala itu. Gerakan kehidupan di Mekah berhenti dengan jiwa yang satu. Ribuan kaum muslimin dengan hati khusyuk dan berbisik mengulangi kalimat demi kalimat yang diucapkan Bilal. Bilal melanjutkan hidupnya kini bersama Rasulullah SAW dan ikut mengambil bagian dalam semua perjuangan bersenjata yang dialaminya. Ia tetap menjadi muadzin, menjaga serta menyemarakkan syiar agama besar ini yang telah membebaskannya dari kegelapan kepada cahaya, dari perbudakan kepada kemerdekaan. Kedudukan agama Islam semakin tinggi. Demikian pula halnya kaum muslimin. Taraf dan derajat mereka ikut naik, dan Bilal semakin lama semakin dekat di hati Rasulullah SAW yang menyatakannya sebagai seorang lelaki penduduk surga. Tetapi sikapnya tidak berubah, tetap seperti biasa, mulia dan besar hati, yang selalu memandang dirinya tidak lebih dari seorang Habasyi yang kemarin menjadi budak belian. Pada suatu hari ia pergi meminang 2 orang wanita untuk ia peristri dan diperistrikan saudaranya. Maka katanya kepada bapak wanita itu, "Saya Bilal dan ini saudara saya. Kami berasal dari budak bangsa Habasyi. Pada mulanya kami berada dalam kesesatan, kemudian diberi petunjuk oleh Allah. Dahulu kami budak belian, lalu dimerdekakan oleh Allah. Jika pinangan kami Anda terima, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan seandainya Anda tolak, maka Allahu Akbar, Allah Maha Besar." Setelah Rasul wafat dan digantikan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq, maka Bilal menemui Khalifah Abu Bakar, kemudian menyampaikan isi hatinya. "Wahai Khalifah Rasulullah, saya mendengar Rasulullah bersabda, amal seorang mukmin yang utama adalah jihad fi sabilillah. Jadi apa maksudmu hai Bilal?" tanya Abu Bakar. "Saya ingin berjuang di jalan Allah sampai saya meninggal dunia," ujar Bilal. "Lalu siapa lagi yang akan menjadi muadzin bagi kami?" tanya Abu Bakar pula. Dengan air mata berlinang, Bilal menjawab, "Saya tidak akan menjadi muadzin lagi bagi orang lain setelah Rasulullah." "Tidak," kata Abu Bakar. "Tetaplah tinggal di sini hai Bilal dan menjadi muadzin buat kami." Maka jawab Bilal, "Seandainya Anda memerdekakan saya dulu adalah untuk kepentingan Anda, baiklah, saya terima permintaan Anda. Tapi bila Anda memerdekakan saya karena Allah, biarkan diri saya untuk Allah sesuai dengan maksud baik Anda." Maka kata Abu Bakar, "Saya memerdekakanmu karena Allah." Bilal telah menazarkan sisa hidup dan usianya untuk berjuang menjaga benteng-benteng Islam di perbatasan.
dan membulatkan tekadnya untuk bisa menjumpai Allah dan Rasul-Nya. Tapi suaranya yang syahdu, dalam, dan penuh wibawa itu tidak lagi mengumandangkan adzan seperti biasa. Sebabnya ialah ketika ia membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kenangan lamanya bangkit kembali dan suaranya tertelan oleh kesedihan, digantikan oleh cucuran tangis dan air mata. Adzannya yang terakhir ialah ketika Umar sebagai Amirul Mukminin datang ke Syria. Orang-orang menggunakan kesempatan tersebut dengan memohon kepada khalifah untuk meminta Bilal menjadi muadzin bagi satu salat itu saja. Amirul Mukminin memanggil Bilal. Ketika waktu salat tiba, maka dimintanya ia menjadi muadzin. Bilal pun naik ke menara dan azanlah ia. Sahabat-sahabat yang pernah mendapati Rasulullah di waktu Bilal menjadi muadzinnya sama-sama menangis, mencucurkan air mata, sedang yang paling keras tangisnya di antara mereka ialah Umar. Bilal berpulang ke rahmatullah di Syria sebagai pejuang di jalan Allah seperti yang diinginkannya. Dan di bawah bumi Damaskus terpendam sosok pribadi yang besar, yang amat teguh, tangguh pendiriannya dalam mempertahankan akidah dan keimanan. Semoga rahmat dan karunia Allah melimpah ruah kepada Bilal dan kepada kita semua.